Pada tahun-tahun terakhir ini kita mungkin sering Bapak Ibu ya mendengar istilah work from home atau WFH atau work from anywhere atau WFA gitu ya. Oleh karena itu di dalam Permenpan nomor 4 tahun 2025 ini pada prinsipnya kita juga mengatur konsep flexible working arrangement. Fleksibilitas kerja ini merupakan pola atau metode kerja tertentu yang kita terapkan di ASN dalam menjalankan tugas kedinasan tentunya, baik secara lokasi maupun secara waktu gitu ya, tertentu untuk tentu tetap mencapai target kinerja organisasi yang tentu dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Fleksibilitas kerja ini mencakup dua aspek utama. Pertama adalah fleksibilitas kerja secara lokasi, di mana pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan baik dari kantor, dari rumah atau lokasi lain yang tentu ditetapkan oleh PPK masing-masing gitu ya, pejabat pembina kepegawaian. Tujuannya adalah tidak boleh mengurangi kualitas kinerja dari masing-masing organisasi gitu. Dan beberapa KL ini juga banyak ya memiliki lokasi kantor tidak hanya di Jakarta, sehingga itu juga dimungkinkan menjadi tempat lokasi bagi pegawai tidak harus di ruang awalnya dia di Jakarta gitu. Nah, kemudian fleksibilitas kerja secara waktu yang kedua yang memungkinkan pegawai ASN itu melaksanakan tugas kedinasannya menggunakan fleksibilitas kerja secara shift atau fleksibilitas kerja dinamis untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Nah, nanti ada 4 prinsip dasar yang kita atur dalam Permenpan nomor 4 tahun 2025 dalam penerapan fleksibilitas kerja. Pertama adalah fleksibilitas kerja tentu bukan merupakan hak bagi pegawai ASN, melainkan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan kesesuaikan dengan tujuan organisasi, sehingga nanti ada kriterianya di dalam Permenpan itu akan dijelaskan oleh para narasumber kita gitu ya. Kedua adalah fleksibilitas kerja diterapkan dan ditetapkan tentu oleh instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas untuk mendukung optimalisasi pencapaian kinerja organisasi dan individu. Oleh karena itu setiap instansi tidak harus sama, bisa beda-beda karena kan karakteristik tugasnya berbeda, kebutuhannya berbeda, beban kerjanya berbeda, jenis layanannya juga berbeda-beda gitu ya, sehingga ini sangat mungkin diterapkan tidak harus sama di setiap instansi pemerintah begitu ya. Kemudian ketiga adalah fleksibilitas kerja dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan tentu tetap mengedepankan tanggung jawab, akuntabilitas, dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga memang salah satu yang harus kita penuhi adalah sarprasnya harus tersedia gitu ya. Nah, keempat adalah fleksibilitas kerja dilakukan dengan berpedoman pada kode etik dan kode perilaku pegawai ASN perundang-undangan. Aspek penting yang harus ada ikutannya dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa para pegawai yang melakukan flexible working arrangement itu memang dievaluasi dan dipastikan kinerjanya tidak mengganggu kinerja organisasi masing-masing gitu ya. Sistem kerja ini tentu tetap harus mempertimbangkan bagaimana kinerja organisasi maupun individu dipastikan tidak menjadi lebih kurang mendukung gitu ya terhadap pencapaian kinerja organisasinya gitu. Nah, penerapan fleksibilitas kerja yang efektif memang ternyata juga memiliki dampak positif terhadap efisiensi, dan ini sudah dilakukan survei oleh World Economic Forum di tahun 2023 yang lalu, dan bahkan OECD itu sudah melakukan penelitian sejak 2020 yang lalu gitu ya. Ternyata memang fleksibilitas kerja ini bisa selaras gitu ya dengan dampak positif terhadap efisiensi, namun tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Tentunya itu yang harus menjadi acuan kita semua, sehingga kenapa Permenpan ini kita buat gitu ya Bapak Ibu ya. Pertama, dengan fleksibilitas kerja ini pegawai ASN dapat mengatur waktu dan lokasi kerja, sehingga harapannya mereka dapat bekerja lebih fokus karena bekerja dengan nyaman gitu ya, sesuai dengan passionnya dia, dengan kenyamanan ruang waktunya dia gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita kan banyak generasi milenial ya di ASN kita sekarang ini ya, dan Menpan juga tahun ini juga ada 53 Ibu Kiki ya tambahan lagi generasi milenial. Tentu mereka juga perlu mendapatkan ruang-ruang yang fleksibel yang memang sesuai dengan masanya dia gitu ya. Jadi, nah kedua, fleksibilitas kerja juga membantu pegawai ASN mencapai keseimbangan tadi yang kami sampaikan, kehidupan kerja
kerja maupun pribadi, yang pada akhirnya harapannya akan meningkatkan kepuasan kerja, dan ini surveinya adalah mengurangi tingkat stres gitu ya kan. Juga terdapat keseimbangan tentunya antara urusan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi atau keluarga kita gitu. Ini yang salah satu dampak positif ya harapannya dengan fleksibilitas kerja yang kita atur dalam permenpan ini. Dan ketiga, dengan penerapan yang baik tentunya fleksibilitas kerja ini memungkinkan instansi pemerintah untuk lebih adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan semakin kompleks saat ini gitu ya. Nah, meskipun fleksibilitas kerja memiliki dampak positif, namun juga terdapat tantangan yang tentu perlu kita antisipasi, perlu kita kelola dengan baik gitu ya. Beberapa di antaranya dan identifikasi kita adalah bahwa penerapan fleksibilitas kerja itu membutuhkan dukungan teknologi yang memadai, sehingga implikasinya adalah kita harus pastikan bahwa sarpras yang dibutuhkan terus penuh, karena salah satu alat kerja kita ketika kita flexible working arrangement, WFA, WFWA gitu ya, pasti rapat-rapat kita selenggarakan secara online gitu ya. Maka dipastikan bahwa teman-teman yang bekerja di rumah ini memang sarprasnya memang terpenuhi gitu ya. Itu yang kemudian yang kedua, penerapan fleksibilitas kerja ini juga menuntut perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel gitu ya, sehingga diperlukan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN untuk menerapkan fleksibilitas kerja secara efektif. Karena ada beberapa masukan juga Bapak Ibu pada saat kita melakukan identifikasi. Jadi ada yang pimpinan instansi itu yang mengatakan mereka agak keberatan. Kenapa? Karena ketika pegawai itu WFH seolah-olah seperti dia itu libur gitu ya, sehingga pagi, mohon maaf ya, ini contoh yang konkret yang kita temui, ke pasar dulu gitu ya, padahal itu jam kerja gitu ya, sehingga kita akan ditelepon susah. Nah, itu juga salah satu, makanya penerapan ini harus disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat gitu loh. Jadi boleh aja sih gitu ya, tapi ya setelah jam kerja atau sebelum jam kerja gitu loh. Setelah jam kerja jam 7:30 sampai jam 4 ya mereka harus stay, siap ditelepon kapanpun, kemudian dihubungi kapanpun, dan kalau waktu harus ke kantor ya harus siap gitu loh. Ini yang mungkin perlu juga menjadi pertimbangan kita, sehingga kenapa kita katakan WFH itu bukan hak gitu, tapi merupakan prerogatif dari pimpinan, tentu dengan beberapa kriteria yang akan disampaikan di depan tadi. Dengan kebijakan ini, Menpan harus memastikan bahwa implementasinya tidak mengganggu penyelenggaraan tugas instansi di skala kedinasan gitu ya. Ini yang dan Menpan punya tanggung jawab, sehingga kita akan melakukan evaluasi ya secara kontinu bagaimana penerapannya gitu. Nah, ini yang, dan untuk mengatasi beberapa tantangan tadi Bapak Ibu sekalian, memang diperlukan instrumen atau strategi yang komprehensif dan adaptif, termasuk pemahaman bagi KWSN dan juga kewajiban instansi untuk penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan gitu ya. Jadi tetap harus ada memang ikutannya, bahwa kita akan memberikan izin satu instansi melakukan flexible working arrangement kalau mereka sudah mempunyai instrumen penilaian kinerja yang konkret gitu ya, tentunya gitu. Itu yang nanti salah satu persyaratan juga ya Pak, dan ini ya Bu Diki ya, memang harus dipenuhi ketika instansi pemerintah melakukan kebijakan bekerja secara lebih fleksibel gitu. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan sekedar kebijakan atau regulasi semata, tetapi sebuah transformasi budaya kerja yang bertujuan untuk tentu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, efektif, dan produktif tentunya. Dengan fleksibilitas kerja kita tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi harapannya, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat gitu. Sehingga tadi kami sampaikan ada kriterianya untuk unit organisasi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, tetap harus ada yang stay selama hari kerja ya. Bahkan di beberapa instansi pemerintah yang layanan tidak bisa berhenti, mereka membuat shift gitu ya, kerja sampai 7 hari dalam seminggu. Ini juga kita lakukan beberapa penilaian dan kita berikan rekomendasi bagaimana mekanismenya Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai penutup, kami juga berharap kebijakan ini akan berdampak positif tentunya ya Bapak Ibu sekalian dalam dan oleh karena itu kami sangat berharap kita bisa bersama-sama mewujudkan instansi pemerintah yang tentu lebih adaptif, lebih inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan sistem kerja yang lebih dinamis.